Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rezaika Putri, Stambuk A40120146, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi perkuliahan mata kuliah konsep dasar sains SD dari materi pertemuan kedua hingga pertemuan ketujuh. Materi pertama yaitu hakikat sains. Pengertian sains menurut para ahli. Menurut Wigner, sains yaitu gudang atau penyimpanan pengetahuan tentang gejala-gejala alam yang mencakup pengetahuan tentang dunia alamiah yang diperoleh dari interaksi indera dengan dunia tersebut. Apakah sebenarnya IPA itu? Pada mulanya, sains merupakan pengetahuan biasa. Lambat laun pengertiannya berubah menjadi pengetahuan yang rasional lepas dari tahayul dan kepercayaan. Kemudian berkembang menjadi pengetahuan yang didapat dari metode ilmiah. IPA adalah pengetahuan yang telah diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Jadi, di sini metodenya lah yang menentukan apakah pengetahuan itu ilmiah atau tidak. Ilmu pengetahuan alam. Ilmu merupakan pengetahuan yang bersifat ilmiah dan diperoleh dengan metode ilmiah. Sifat ilmu adalah rasional atau masuk akal, logis, dapat diterima akal sehat, dan objektif. Pengetahuan yaitu segala sesuatu yang diketahui manusia, alam yang itu artinya adalah alamiah, berasal dari pencipta. Definisi IPA yaitu pengetahuan yang didapatkan dengan jalan studi dan praktik. IPA memiliki 4 unsur utama yaitu: pertama, sikap. IPA memunculkan rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat. Yang kedua, proses. Proses pemecahan masalah adanya prosedur yang runtut dan sistematis melalui metode ilmiah. Yang ketiga, produk, yaitu IPA menghasilkan produk berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Dan yang terakhir, aplikasi. Aplikasi, penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Cara berpikir IPA. Yang pertama, percaya atau belief, yaitu masalah gejala alam, dimotivasi kepercayaan bahwa hukum alam dapat dikonstruksi dari observasi dan diterangkan dengan penalaran. Rasa ingin tahu, yaitu alam dapat dimengerti dan didorong rasa ingin tahu untuk menemukannya. Imajinasi, memiliki imajinasi untuk memecahkan masalah gejala alam. Penalaran, mengandalkan penalaran dalam memecahkan masalah gejala alam. Koreksi diri, sebagai sarana untuk memahami diri seberapa jauh para ahli memahami tentang alam. Cara penyelidikan IPA, yang pertama observasi, yang kedua eksperimen, yang ketiga matematika. Hakikat sains atau ilmu pengetahuan alam. Konsep yaitu suatu ide atau gagasan yang digeneralisasikan dari pengalaman yang relevan. Kedua, prinsip. Generalisasi meliputi konsep-konsep yang bertautan atau adanya hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Teori, generalisasi prinsip-prinsip yang berkaitan dan dapat digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala alam. Terakhir, hukum, pemikiran yang lebih umum dan telah terbukti kebenarannya melalui percobaan. Hakikat pembelajaran sains. Pembelajaran IPA adalah interaksi antara komponen-komponen pembelajaran dalam bentuk proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang terbentuk kompetensi yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran IPA terdiri dari 3 tahap, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran. Mengapa perlunya IPA di sekolah dasar? Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir kritis.
IPA merupakan dasar teknologi dalam membangun kesejahteraan material suatu bangsa. Dibelajarkan dengan percobaan untuk melatih fakta, melatih untuk bersifat rasional dan objektif melalui pengamatan panca indera. Nilai-nilai IPA dalam berbagai segi kehidupan yaitu nilai pendidikan, nilai praktis, nilai intelektual, nilai sosial, politik, ekonomi, dan nilai keagamaan. Tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar yaitu agar siswa memahami konsep-konsep IPA, memiliki keterampilan proses, mempunyai minat mempelajari alam sekitar, bersikap ilmiah, mampu menerapkan konsep-konsep IPA untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, mencintai alam sekitar, serta menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa.